Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Jadi kepada lembaga yang masih berada di luar, dimohon untuk segera mengisi daftar hadir dan memasuki tempat acara karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-mab'uthi bimakarimil akhlaqi rahmatan lil ummah ila yaumil ba'tsi wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, wa nakhussu bidikri muassis ma'had Mambaul Falah Romo Kiai Haji Ahmad Kamaluddin wa ahli baitihi hafidhahumullah ajma'in, jajaran pengurus tim koordinator Amsilati wilayah Jatim 3, koordinator daerah Bondowoso, Jember, Malang, Banyuwangi, Situbondo, dan juga Pasuruan yang terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara siang hari ini, dan juga kepada segenap asatid pengguna metode Amsilati yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini bertempat di Pondok Pesantren Mambaul Falah. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara Korma Muda Bondowoso yang merupakan kepanjangan dari koordinasi Majelis Amsilati Munajat Daerah Bondowoso, yang alhamdulillah insyaallah pada hari ini akan dilantik ya, karena Bondowoso ini belum punya kepengurusan ya, padahal yang paling dekat dengan sumbernya ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan siang hari ini menjadi awal yang baik sehingga kedepannya Amsilati di Bondowoso ini bisa semakin tumbuh ya, bisa semakin tumbuh dan berkembang. Kedua kalinya salat dan salam mari kita haturkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua pada jalan yang diridhai oleh Allah. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, mudah-mudahan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan kepada Ustadz Saifuddin SPD. Waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamidan lillah musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami taati beliau guru kita Kiai Haji Ahmad Kamaluddin wa ahli baitihi, yang kami hormati dan yang kami banggakan, ya, segenap tim Amsilati Jawa Timur 3, dan juga yang kami hormati para tamu undangan, Ustadz, Ustadzah, Muallimin Amsilati se-Kabupaten Bondowoso. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya kita semua pada siang hari ini kita semua bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi. Mungkin bisa dikatakan ini silaturahmi perdana antar pengguna Amsilati se-Kabupaten Bondowoso. Semoga perkumpulan ini mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Ketiga kalinya kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di Ma'had Mambaul Falah Pusat Amsilati Jawa Timur 3. Yang selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Gurunda Kiai Haji Ahmad Kamaluddin yang telah mengizinkan tempat kepada kami untuk ditempati pertemuan pada siang hari ini. Yang kedua kami ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman Amsilati, tim Amsilati Jawa Timur 3, baik itu yang datangnya dari Malang, Pasuruan, Situbondo, Jember, Banyuwangi. Ya, alhamdulillah terima kasih sampean semua jauh-jauh datang ke sini. Ya, alhamdulillah semoga datangnya sampean ini dicatat amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim ulama, wa nakhussu bidzikri beliau Kiai Haji Ahmad Kamaluddin, Mudirul Ma'had Mambaul Falah, wa jami'i ahli baitihi, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, amin Allahumma amin. Semua tim Korwil Amsilati Jawa Timur 3 yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh para kiai, para asatid, para asatidah, penanggung jawab dan muallimin muallimat Amsilati di lembaga-lembaga pondok pesantren di Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul dalam rangka silaturahim, mempererat tali persaudaraan kita di pondok pesantren ini yang dalam keadaan insyaallah penuh mubarakah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para asatidz, para asatidzah, mohon izin ada dua bundle atau ada dua staples lembaran seperti ini. Saya izin memulai dari yang paling pokok terlebih dahulu. Ini ada buku panduan program Amsilati, Koordinator Amsilati Jatim 3. Supaya menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk langsung ke lembar kedua, di mana ini sebenarnya bisa kita baca sendiri, akan tetapi supaya lebih utama kita sama-sama masuk ke lembar kedua.
Jadi program Amsilati ini pada penerapan di kompetensi Jawa Timur 3, ritmenya atau alurnya tahun pertama itu adalah penerapan program Amsilati selama 6 bulan pertama. Konsep programnya adalah Amsilati ini terdapat pokok kesimpulan yang terdapat dalam rumus kaidah dan khulasa. Kemudian yang kedua, materi terdapat di buku jilid 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan dengan penunjang praktek penerapan terdapat dalam buku Tatimah 1 dan 2. Kemudian penunjang sorof terdapat dalam buku Sorfiyah. Kemudian yang kelima, penunjang makna terdapat dalam Kamus At-Taufik. Bapak Ibu sekalian, dengan kita memahami bahwa proses pelaksanaan program Amsilati di lembaga-lembaga kita, maka seyogianya kita mencoba untuk semaksimal mungkin mengikuti alur daripada ketetapan atau pakem penerapan Amsilati yang ada di kegiatan kita di Jawa Timur 3 ini. Kenapa demikian? Supaya kita ini sama-sama selaras atau satu ritme atau satu visi dan misi di dalam pencapaian kompetensi di tahap akhir pelaksanaan program metode Amsilati. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah Amsilati Jatim 3 kepada Romo Kiai Haji Ahmad Kamaluddin. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, para asatid, para pengasuh, pimpinan, pengelola, kepala madrasah, semuanya yang hadir tanpa terkecuali yang saya ta'zimi dan saya hormati. Kepada segenap tim dari Koordinator Wilayah Amsilati Jawa Timur yang saya hormati, dan Ketua Korma Muda perwakilan dari Malang, dari Pasuruan, yang hadir dari Jember. Malang hadir. Yang saya hormati, orang gede itu. Kepada yang saya hormati Al-Habib Muhammad Farhan Al-Idrus yang hadir, senior saya Ustadz Bayhaqi yang ikut hadir juga, yang saya hormati semuanya tanpa terkecuali. Pertama-tama izinkan saya harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa sambung rogo. Kemarin-kemarinnya hanya sambung roso, rogonya tidak pernah nyambung. Nah, sekarang ini sudah sambung rogo, sambung roso, akhirnya ketemu saling silaturahim, akhirnya saling sambang. Dalam keadaan sehat walafiat. Selebihnya sholawat ma'asalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini saya awali
Saya di atas ini, mohon maaf, cangkolang. Saya kira pakai kursi tadi, biar enak. Mohon izin juga. Mungkin sekilas yang sudah dipaparkan oleh para pengurus, saya sendiri ikut berterima kasih sebesar-besarnya terhadap inisiatif diadakannya silaturahim Lembaga Amsilati khususnya di Kabupaten Bondowoso, yang mana selama ini memang saya tidak tahu kalau di Bondowoso ini banyak lembaga yang menerapkan Amsilati. Padahal pertama kali di Jawa Timur ada wisuda Amsilati pertama di Jawa Timur itu di Bondowoso. Karena saya dulu berangkat tugas Amsilati itu tahun 2005. Nah, 2005 saya sudah masuk Bondowoso, tepatnya ada di Grujugan dulu. Selama hampir 2 tahun, pindah ke Jember, ke Ambulu, pindah lagi ke Jember Utara, daerah Semeruringin, pindah lagi ke Banyuwangi, terus keliling sampai Surabaya. Tahun 2011 kelilingnya lelah. Akhirnya sembunyi di Dusun Moncek ini. Nah, di sini persembunyian, makanya tidak banyak diketahui. Sementara yang terdata resmi ikut, artinya berafiliasi langsung ke Korwil, ini jumlahnya ada 728 pondok pesantren atau 728 lembaga. Alhamdulillah ini muncul anak-anak muda yang sangat-sangat luar biasa ini untuk bisa mengawal Amsilati di setiap daerahnya, sehingga baru kepikiran, Bondowoso gimana. Jadi ada 728 lembaga Amsilati. Terus ada organisasi yang namanya Munajat. Munajat itu Muallimin Amsilati Jawa Timur. Nah, Munajat ini kader-kadernya rata-rata adalah alumni atau lulusan kaderisasi di Mambaul Falah ini setiap bulan Ramadan. Di setiap bulan Ramadan di sini pasti ada kilatan kaderisasi dari seluruh Jawa Timur, yang mana selama hampir 3 tahun ini total yang resmi ngajar Amsilati di seluruh pesantren yang ada di wilayah Jatim 3 ini ada 1456 guru Amsilati. Untuk data santri yang mengikuti kegiatan Amsilati, data santri baru tahun ini ada 21.840 santri yang ikut ngaji Amsilati se-Jawa Timur. Kemudian data wisuda per tahun, tiap tahun ini ada wisuda, jumlahnya 4.000 sampai 5.000 wisudawan. Kenapa? Karena jumlah ini dihitung dari karena lembaga-lembaga yang sudah berafiliasi secara resmi, maka ijazahnya pun resmi. Syahadah lulusannya resmi dikeluarkan oleh pusat yang diketahui oleh Korwil. Nah, sehingga dari jumlah ijazah yang keluar tiap tahun antara 4.000 sampai 5.000 ijazah. Lah, ketika di luar Bondowoso sudah sedemikian rupa lembaga-lembaga ingin mengambil atau ingin ikut andil di dalam mencerdaskan santri-santrinya, khususnya yang mondok, saya jadi kepikiran untuk Bondowoso ini gimana. Saya di Bondowoso, tapi di Bondowoso selama ini tidak ada pergerakan yang sifatnya kelihatan. Akhirnya suatu saat mulai sedikit mempunyai pemikiran atau mencari ide.
Saya sendiri kalau punya ide tidak harus besar, tapi yang penting idenya segar. Idenya besar tapi kalau tidak segar tidak enak dimakan. Tapi ide segar meskipun tidak besar, insya Allah siapa tahu ini menjadi sebuah inovasi tawaran untuk pendidikan. Secara antisipasi 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, kemungkinan perubahan pergaulan ini sudah sangat berubah drastis. Sehingga antisipasinya anak-anak yang masih mau seneng mondok itu bisa dimungkinkan akan berkurang, bahkan tradisi mondok itu akan hilang. Jangan dihitung besok, tapi dihitung 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Dengan perubahan, perkembangan globalisasi yang sangat pesat seperti ini, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, bisa-bisa. Nah, bisa jadi tradisi belajar ilmu di pondok pesantren ini akan semakin pudar, bahkan bisa hilang. Nah, dari sinilah muncul sebuah tawaran, saya membuat program yang namanya pesantren 1 hari. Awal mulanya itu. Nah, pesantren 1 hari ini kita tawarkan, kita sosialisasikan untuk mengenalkan santri-santri di madrasah, santri-santri di langgar, santri-santri di desa-desa. Setidaknya mereka akan kenal sedikit dengan ilmu-ilmu pesantren. Dengan harapan seandainya dari satu musola atau dari satu madrasah ada 10 anak yang ikut ngaji Amsilati, program pendalaman kitab kuning. Kemudian di tahun berikutnya dia sudah sedikit memahami, ada 3-4 anak yang mau mondok. Nah, ini menjadi cikal bakal untuk mengantisipasi 5-10 tahun yang akan datang, ketika di mana perubahan global itu akan semakin tinggi. Itu cita-cita awal adanya pesantren 1 hari. Nah, sehingga beberapa dari lembaga-lembaga di Bondowoso ini yang sudah mengikuti pesantren 1 hari ternyata bisa dibilang efektif. Nah, dari keefektifan inilah tidak akan bisa efektif jika tidak dikelola dengan baik. Kenapa? Karena ada istilah al-haqqu bila nidhamin yaglibul batil binidhamin. Suatu kebaikan atau kebenaran ini jika tidak terorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan dengan kejelekan, kebatilan yang terstruktur dengan baik. Nah, sehinggalah dari sini untuk lembaga-lembaga Amsilati di Bondowoso ingin dijadikan atau ingin dibuatkan wadah koordinasi yang ini sudah berjalan di wilayah-wilayah yang lain. Kalau munajat tadi singkatannya Muallimin Amsilati Jawa Timur, seluruh muallim Amsilati Jawa Timur jadi satu organisasi. Per daerah ini dibuatkan khusus namanya Korma Muda. Korma Muda ini singkatannya adalah Koordinasi Majelis Amsilati Munajat Daerah. Artinya Korma Muda ini adalah wadah orang-orang yang mengendaki generasi-generasi penerus. Nah, ketika jenengan termasuk dalam lingkup Korma Muda, nah tentunya jenengan pasti akan mempunyai keturunan. Keturunan dalam hal apa? Keturunan dalam hal keilmuan. Nah, ini Korma Muda tujuannya ke sana. Gimana caranya pengkoordinasian lembaga-lembaga ini bisa mencetak generasi-generasi
yang sekiranya masih tafaqquh fiddin meskipun dalam gempuran era globalisasi. Nah, setelah mempunyai dasar-dasar, ya alhamdulillah semuanya menjadi lebih gampang. Kenapa? Karena itu efektifnya. Makanya syarat utama kalau ingin pelajari Amsilati ini harus tahu konsepnya. Konsep dasar Amsilati ini adalah percepatan. Makanya Amsilati itu metode cepat. Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Sudah dikenal Amsilati ini metode cepat. Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Bahwa ketika kita mampu mendasari dalam dunia pendidikan, sehingga seperti Madin Madrasah Diniyah sendiri kan hari ini misalkan pelajarannya fikih, besok pelajarannya apa? Hadis, hari Rebu pelajarannya tareh, hari Kamis pelajarannya akhlak. Lah itu ada benernya juga. Karena sistem. Cuma ketika kita ingin betul-betul menemukan hakikat dari pendidikan, maka harus ada modifikasi. Karena bagi saya dalam pendidikan ini untuk mengajarkan anak-anak ini bukan siapa yang ngajar, bukan ilmu apa yang mau diberikan. Tapi yang perlu kita pahami adalah siapa yang mau menerima. Ketika kita mau ngajar diibaratkan orang mau nanam. Ketika kita sudah siap penanam, menjadi seorang penanam, ilmu atau bibit yang mau ditanamkan ada, lihat dulu tanahnya siap apa tidak. Jangan-jangan tanahnya masih tandus, jangan-jangan tanahnya belum subur, jangan-jangan tanahnya masih atos, jangan-jangan sawahnya belum dibajak, jangan asal-asalan nanam. Nah, khawatirnya apa yang kita tanamkan itu tidak ada yang tumbuh. Lah, dasar awal untuk mengolah tanah, mengolah jiwa, mengolah keilmuan itu dikenalnya dengan ilmu alat. Makanya man tabakhkhara fi ilmil allati ihtada bi ila sairil ulum. Barang siapa yang mendalami atau mengajarkan ilmu alat atau ilmu nahwu, maka ini akan menjadi pintu untuk mempermudah ilmu-ilmu yang lain. Menjadi PR kita sebagai seorang pendidik, setidaknya kita tidak mampu merubah zaman, kita tidak mampu merubah anak-anak, kita hanya menjalankan kewajiban kita. Yang penting kita ngajar, memberi antisipasi, memberikan arah, memberikan jalan. Ada kalanya anak kita, guru itu intinya buka pintu, bukakan pintu untuk anak-anak kita dengan jalan yang terbaik. Ketika sudah jalan nyampe depan ternyata belok, yang penting jenengan sudah mengantarkan. Karena memang tidak ada yang mampu merubah. Yang merubah ini adalah pergaulan, lingkungan, faktornya juga ada faktor keturunan. Selanjutnya dialog dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada masing-masing perwakilan dari lembaga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan berkaitan dengan lembaga atau program dari Korma Muda sendiri ke depannya. Kami persilahkan kepada Ustadz Wes untuk memandu ya. Dan juga yang sudah mengisi mungkin bisa dikumpulkan lembarannya yang tadi Ustadz Anas. Atau pertanyaannya bisa ditulis kalau tidak mau bertanya langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ndak ngantuk, monggo diminum dulu kopinya Ustadz Ustazah.
biar seger ini sesi yang agak penting menurut saya, karena di sini diskusi atau tanya jawab yang biasanya permasalahan atau problem yang terjadi di lembaganya. Jadi monggo disiapkan mungkin pertanyaannya, nanti saya akan memoderatori dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita, yaitu Romo Kiai Haji Ahmad Kamaluddin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, untuk yang secara tulisan kami tunggu, dan mungkin ada yang ingin bertanya secara lisan, monggo kami persilahkan. Monggo Ustadz, Ustazah. Baik. Oke, untuk teknisnya perkenalkan dulu namanya, terus kemudian dari perwakilan lembaga apa. Oke, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mukid dari Kecamatan Maisan, Desa Gunung Sari. Alhamdulillah kami ingin mungkin beberapa usulan ataupun harapan begitu. Pertama, lembaga kami itu madrasah bukan pesantren dan memakai Amsilati dari tahun 2014. Dan kami kenal dengan seorang santri yang kebetulan beliau katanya langsung nyantri ke Abuya, musonif dari Amsilati. Jadi kami belajarnya dari sana. Baru tahun 2020-an kami didatangi oleh tim Korwil 3, tim Korwil Amsilati Jatim 3 untuk ikut program pesantren 1 hari. Alhamdulillah kami berjalan 1 tahun dan dikawal langsung oleh tim Korwil Amsilati Jatim 3 yang kebetulan oleh Ustadz Anas kami dikawal dan sudah mewisuda 1 kali di lembaga kami. Di sini kami terus terang kekurangan tenaga pengajar. Tahun 2021 saya sowan ke Kiai untuk minta atau paling tidak disupport soal muallim ke lembaga kami, dan beliau menyarankan untuk ikut kilatan saja di bulan Ramadan. Mungkin usulan kami atau diskusi kami mulai dari arahan beliau sampai sekarang itu tidak ada yang lulusan pesantren atau yang tidak ada yang minat untuk kilatan, apalagi disuruh ke sini. Bahkan lembaga kami itu mau support soal administrasinya. Sudah kamu ikut saja. Kalau soal biaya biar saya tanggung lembaga istilahnya. Tidak ada yang mau. Kurang tahu apa takut apa bagaimana, kurang tahu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih eksis di Amsilati, walaupun kami ditinggal oleh Ustadz Anas soal pesantren 1 hari. Kenapa kok ditinggal Ustadz? Karena sampean sudah mulai dari tahun 2014, jadi sudah tidak usah pesantren 1 hari kata beliau. Jadi monitoring saja, tapi sampai kemarin monitoringnya langsung ngantarkan undangan. Ustadz Anas, kamu sampean kumpul ke Mambaul Fala katanya, aduh monitoringnya kok langsung undangan Ustadz. Jadi usulan kami mungkin untuk kilatan itu di perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso khususnya, mungkin kilatan itu, mohon maaf Kiai, bukan hanya di sini, artinya kilatan itu bisa dilaksanakan di lembaga-lembaga yang sudah menerapkan metode Amsilati ini. Jadi biar ada giroh atau semangat para kaula muda khususnya yang sudah alumni
di Amsilati ini, karena setelah kami mengadakan acara atau wisuda itu ternyata banyak yang tertarik dan pingin sekali anak-anaknya itu belajar Amsilati. Itu yang pertama. Jadi, kilatan untuk muallim sebaiknya disebar saja atau di mana atau lembaga yang ada di kecamatan-kecamatan itu. Paling tidak berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini persoalan buku atau jilid. Selama ini kami itu belanja jilidnya tidak di sini, karena memang kami itu mengadakan atau ada program Amsilati itu tidak diketahui sama Korwil. Betul kata Kiai tadi, walaupun saya kenal sama Kiai waktu di Sumberuringin, kenal sama Kiai, tapi saya tidak tahu apa belanja bukunya di sini atau gimana. Jadi kami itu masih belinya buku itu di toko pokoknya lah, seperti itu. Baru kami setelah dikawal Korwil kami belanja di sini. Nah, itu untuk buku itu boleh enggak belanja di toko, yang kulaknya itu di sini. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mukib, perwakilan dari lembaga di Maisan. Di usulan pertama itu langsung. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi? Monggo, Ustadz, Ustazah. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silahkan. Atau bagi yang malu-malu sudah ditulis di kertas, segera dikumpulkan, monggo. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Kiai mau tanya ini. Mohon maaf Ustadz, perkenalkan dulu namanya sama dari lembaganya dulu. Oke, biar saling kenal kita. Kalau sudah kenal enak nanti. Perkenalkan, nama saya Adi Fatur Rozi, pengajar Amsilati di Pondok Pesantren Islam Salafi Abu Zairi, Pakisan, Telogosari, Bondowoso. Sedikit cerita Ustadz seperti ini. Jadi di pondok kita itu di Amsilati dimulai tahun 2008. Jadi sampai 2008 sampai sekarang, 2 tahun sebelumnya, 2 tahun dari 2008, 2009, kita tetap mengikuti sesuai dengan arahan Kiai Haji Taufikul Hakim. Dan waktu itu beliau sendiri yang datang waktu itu. Begitu. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya agak merosot Ustadz. Jadi sudah tidak langsung beliau yang datang, melainkan pengajar-pengajar yang sudah ditugas oleh beliau seperti itu. Sampai sekarang, sampai saya masuk di pesantren itu 2014. Di tahun 2014 itu yang ngajar itu saya lihat kitabnya masih fotokopian Ustaz. Begitu. Loh, ini kok fotokopian? Saya tanya, kenapa kok pakai fotokopi Ustaz? Di sini dulu dapat izin. Begitu. Nah, itu ceritanya Ustaz pertama kali. Oh, berarti boleh ya Ustaz? Iya, boleh. Lah, akhirnya ketika selama 2 tahun saya diangkat jadi pengajar, jadi 2016-nya saya mengajar, kok nggak srek saya kayaknya. Jadi mulai berhubungan dengan Korwil yang ada di sekitar ini. Saya kenalnya itu langsung ke Kiai waktu itu. Di Cangkolang saya nggak tahu ya. Assalamualaikum, langsung tanya kitab pertama kali. Jadi saya diarahkan ke Ustadz Irfan kalau nggak salah waktu itu. Begitu. Nah, sampai sekarang ini bagaimana sanadnya begitu? Soalnya kita kan cuma nyambung rosok katanya, bukan nyambung secara rokok gitu. Bagaimana itu untuk sanad-sanad yang anak didik yang sudah lulus itu? Bagaimana Ustaz? Seperti itu. Kan kasihan seperti itu. Nah, mungkin itu Ustaz, cukup dari ya. Dan untuk lagi Ustaz, yang nomor 2. Bagaimana untuk mengatasi di kurikulum kita itu
kan ada kurikulum merdeka di pondok pesantren itu. Jadi disesuaikan dengan basicnya teman-teman itu. Ada yang seneng ke kitab, ada yang seneng ke tahfidz, ada yang seneng ke ekstra, begitu Ustaz. Atau ekstra yang lain-lain seperti bahasa, LPBA, begitu. Nah, kita tidak bisa memaksakan atau memaksimalkan. Biasanya waktu 6 bulan itu selesai. Nah, karena waktu kita berbarengan, akhirnya kurikulum itu menjadi satu. Selama 1 tahun di pesantren itu, di Madinnya itu kita gabungkan di Amsilati, begitu. Jadi 1 tahun harus lulus Amsilati. Itu pun bercampur, Ustaz. Di Amsilati itu campur, maksudnya di Madinnya itu ada metode Amsilati, ada metode Qiraati, ada kitab-kitab diniyah yang lain. Jadi satu, begitu. Jadi kita memberi jam ruang di situ. Lain lagi dengan formal seperti itu. Lain lagi dengan jam ekstrakurikuler seperti itu. Jadi kita memang membagi waktu selama 1 tahun bagaimana kita selalu mencetak generasi tetap di Amsilati. Nah, makanya kita bertanya, apakah boleh seperti itu? Soalnya kan ketika Korwil datang, kita gak ada persiapan seperti itu. Soalnya jamnya ya itu sudah pagi jam 7 sampai jam 9 seperti itu, Ustaz. Begitu. Mungkin itu saja, Ustaz. Bagaimana tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rozi. Monggo untuk lembaga-lembaga yang lain. Terakhir, mungkin ustazah ini yang terakhir. Karena dari tadi ustadznya, sekarang ustazahnya. Biar adil. Monggo, ustazah ataupun ustadz lagi, berarti nggak dapat bagian ustazah. Oh, ada yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama kami Muhammad Imron Mudhari, perwakilan dari Madrasah Diniyah Darul Karomah Suger Maisan. Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan ini terkait dengan pembelian kitabnya. Karena memang jujur kami di sini bisa dikatakan baru. Artinya baru meneruskan terah dari pemimpinan orang tua kami. Jadi memang untuk proses pembelian kitabnya kami ini masih kebingungan mau menghubungi siapa. Jadi mungkin ada nanti dari tim Korma Muda Bondowoso nanti bisa dicantumkan siapa untuk bisa menghubungi siapa kalau untuk pembelian kitabnya. Itu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan fastabiqul khairatnya, benar katanya Kiai tadi. Ini sekedar usulan, mungkin bisa dikatakan usulan. Bagaimana kalau semuanya ada satu waktu diadakan lomba baca kitab antar lembaga se-Bondowoso. Di sana kan juga bisa melakukan girohnya teman-teman itu untuk selalu semangat dalam mengajarkan kitabnya kepada peserta didiknya. Karena memang kalau untuk lomba itu biasanya teman-teman itu semangatnya itu lebih tinggi. Gitu. Jadi mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Ibrahim dari Madrasah Diniyah Darul Karomah. Oke, pertanyaan atau diskusi ditutup. Ini ada 3 lembaga yang bertanya. Yang pertama dari Ustadz Mukid tadi dari Maesan. Pertanyaan pertama itu kesusahan atau kendala pertama adalah kesusahan problem masalah kaderisasi. Di usulnya bagaimana kalau misalkan diadakan kilatan per daerah atau per lembaga, guys, Ustaz. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama saya sedikit menggarisbawahi tadi
Perjalanan Amsilati dimulai sejak tahun 2014 yang diajar langsung oleh guru yang memang alumni dari Darul Falah. Kan jenengan sudah diuntungkan, langsung punya guru dari pusat. Kemana sekarang? Nah, seharusnya jenengan diuntungkan itu, punya guru yang langsung dari pusat. Nah, itu kalau bisa jangan sampai lepas itu. Nah, dicoba dicari lagi, Pak. Nah, siapa tak? Kalau tidak ketemu pancing beri istri lagi. Alhamdulillah mulai 2014 baru wisuda. Nah, berarti berapa tahun itu, Pak? Amsilati 2014 7 tahun baru wisuda. Lah kok bisa begitu? Oh, berarti pengawalan Korwil ini memang ada manfaatnya ya? Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk koordinator wilayah Amsilat. Nah, inilah kenapa koordinasi tim ini memang disuruh mengawal. Karena terus terang untuk menerapkan metode Amsilati ini gampang-gampang susah. Banyak alumni Jepara langsung di rumahnya punya pondok ya, itu tidak bisa menerapkan. Kenapa? Karena kalau di Jepara Darul Falah itu sifatnya adalah kursus, dia percepatan semua. Setelah dia menguasai ilmunya, nyampe rumah tak taruh mana. Kenapa? Karena rata-rata kalau di lembaga-lembaga, di pondok-pondok di setiap daerah itu mempunyai SDM yang berbeda. Nah, dia tidak bisa adaptasi. Jadi yang dari Jepara kulaannya itu langsung mau dikasihkan. Sementara anak itu belum tahu kondisi sumber daya atau SDM madrasahnya sendiri, sehingga banyak yang kebingungan. Nah, kalau untuk di Korwil ini memang terus terang saya sejak 2004 tugas keliling Indonesia, 2005 akhir masuk Bondowoso sampai sekarang ini memang berhadapan dengan berbagai macam lingkup. Ada yang masuk MI, ada yang masuk Madin, ada yang masuk TPG, ada yang masuk Langgaran, ada yang masuk formal, macam-macam modelnya. Setiap karakter dari pesantren, dari SDM, dari setiap daerah dan wilayah ini memang sudah kita pahami. Nah, sehingga tentunya guru itu tidak menjamin. Memang suatu hal yang pokok, metode juga suatu hal yang pokok. Yang paling pokok tadi lintasannya atau waktu efektifnya. Nah, ketika waktu efektif tapi tidak didampingi oleh yang pengalaman, insya Allah jatahnya lurus dia belok. Gara-gara apa? Tidak didampingi oleh instrukturnya. Nah, untuk guru tugas, karena jenengan ini kekurangan pengajar, kesulitan, dulu mengajukan guru tugas, saya kasih saran untuk kaderisasi, karena itu memang yang paling efektif. Karena guru tugas itu sifatnya hanya 1 tahun. Contoh, jenengan terpaksa dari Korwil ini memberi guru tugas, ngajarlah 1 tahun di jenengan dengan pola yang sudah ditentukan. Kemudian masa tugas guru selesai, ganti guru lagi. Setiap ganti guru pasti ganti pola, ganti karakter. Sehingga jenengan sering gonta-ganti, itu nanti malah tidak akan menemukan formula. Sehingga terus ngulang lagi, ini nanti ngerubah lagi, ngulang lagi. Ganti guru, ganti pemikiran, pasti ganti cara. Sehingga lembaga itu sulit untuk menemukan formula yang pas. Takaran yang pas itu yang mana akan kesulitan. Nah, kalau memang disarankan punya kader sendiri, yang sekiranya kader itu memang adaptasi di sana, tahu dengan karakter anak didiknya, tahu karakter dengan sumber daya masyarakatnya, sehingga mereka itu gampang untuk mencari solusi-solusi agar menemukan takaran yang pas sehingga menjadi formula. Sehingga kalau sudah terformula, maka kurikulum itu menjadi paten.
Nah, kalau sudah menjadi paten, standar kompetensinya ini akan ditemukan. Oh, pokoknya targetnya ini. Begitu terus. Nah, ini kenapa ada semacam kaderisasi. Lah, sistem kaderisasi ini ada dua. Yang pertama dengan cara kilatan. Kalau kilatan memang ke sini. Kalau tidak ke sini, harus di lembaganya, namanya pelatihan. Boleh setiap lembaga mengadakan pelatihan, boleh. Tapi biasanya pelatihan itu jenisnya, skalanya biasanya skala besar. Ya minimal 20 orang pelatihan satu kali. Kalau pelatihan satu kali ya enggak pelatihan itu, ngajar itu. Tapi kalau kilatan, nah untungnya kilatan di sini anak yang ditugas di kader di sini ini akan mampu tidak hanya dia belajar, tapi dia bisa mengamati. Kenapa? Karena modal ketika santri kilatan di sini itu dikasih ATM. Bukan ATM untuk mengeluarkan uang, bukan. Tapi ATM ini memang ATM pada umumnya itu kan untuk penggerak. Ya tidak punya uang, masukkan ATM-nya, keluar uangnya, gerak lah. Tapi ATM dalam basic ini disebut dengan awasi, teliti, modifikasi. Dia belajar sambil mengawasi apa sih kegiatan yang ada di Mambaul Fala itu seperti apa, cara anak-anak menghafalkan gimana, cara ngajar gimana. Seandainya saya menemukan ini kemudian saya terapkan di rumah, itu kesulitannya di mana, bisa efektif seperti apa, ini nanti ada modifikasinya. Nah tujuannya ke sana. Nah jadi kalau memang ingin membuat kader di lembaga masing-masing, itu nanti tetap difasilitasi yang disebut dengan pelatihan. Dan itu sudah ada programnya. Kita ngisi seminar, iya. Pelatihan, iya. Pelatihan seandainya mau diadakan, tidak bisa kontinu langsung khatam, boleh. Satu kali pertemuan, satu jilid dimatengkan, besok diajarkan. Habis, ayo pelatihan lagi berikutnya. Begitu bisa, dicicil lah bahasanya, dikredit, bisa. Tidak harus cash, boleh. Nah, jadi kalau untuk guru tugas yang secara langsung, tadi saya berpikirnya adalah jangka panjang. Ketika guru tugas itu yang jelas sulit untuk efektif, sulit untuk menemukan formula. Kenapa? Karena selalu gonta-ganti. Pemikiran itu pasti. Tapi kalau guru sendiri, kader sendiri, satu, jangkanya panjang, jenengan bisa naikkan kontrak sampai ngabdi di sini lah 3 tahun lah. Tapi kalau guru tugas tidak bisa, 1 tahun pasti harus ditarik kembali. Sehingga tidak akan menemukan optimalisasi, tidak bisa. Formulanya tidak akan ketemu. Itu yang pertama. Kader itu jauh lebih efektif untuk mengefektifkan waktu dan program. Gitu Pak. Nah, lebih-lebih saran saya, jenengan cari lagi itu guru tugas yang alumni Jepara itu. Insya Allah itu nanti kalau tidak sejalur, ya, satu tujuan tapi tidak sejalur, tidak apa-apa. Nanti kan dibantu dengan tim sini, dievaluasi nanti. Oh ini lewat jalur mana ini? Tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah anak-anak agar selesai, standar kompetensi dikuasai. Nah, cuma beda jalur tadi. Karena jalurnya itu jalur apa ya? Jalur yang sudah dikuasai. Nah, nanti dievaluasi. Bisa jadi. Gimana Pak? Masih ada yang kurang? Cukup ya? Oh, ini untuk yang kedua ya. Yang kedua dari Pondok Pesantren Salafiyah Abu Sairi 2008, pertama kali mau wisuda, insya Allah saya dulu yang mengevaluasi. Karena guru tugasnya dulu dari Jepara, Ustadz Syaifuddin sama Ustadz As'ad. Saya itu saat itu sudah pindah di Jember. Tapi ketika mau wisuda, saya dulu yang mengevaluasi pertama untuk kelayakan ini siap diwisuda atau tidak. Setelah itu ya enggak, saya ada di Jember. Nah, kemudian untuk masalah kitab, yang masalah kitab tadi apakah boleh difotokopi, itu tidak ada dasarnya.
Itu larangan keras dari pengasuh, dari musonif malahan. Itu ada catatannya di buku Tawaran Revolusi, memang tidak diperbolehkan untuk mengkopi. Oh, tadi ada satu masalah buku yang belinya di toko. Kenapa sekarang di toko itu mulai dihapus, toko-toko dihapus semua. Bisa dipastikan yang beli di toko pasti palsu. Kenapa? Karena pendistribusian kitab itu hanya satu tempat, yaitu di Korwil. Ini juga banyak pertimbangan dulunya. Banyak pertimbangannya. Pertama, ini saya kasih cerita sedikit. Dulu itu pendistribusian kitab sebelum jadi satu. Ini hanya sekedar cerita, Pak. Biar nanti bisa dipahami. Dulu kitab itu bebas. Orang beli ke Jepara itu bebas. Alumni boleh beli. Korcap boleh beli. Orang umum boleh beli. Toko boleh beli. Semuanya boleh beli ke Jepara Pusat. Lah, di Jepara Pusat ini melayani seluruh Indonesia. Dengan sistem kadang ada yang cash, ada yang hutang. Nah, sehingga ketika banyak tertanggung hutang, nota itu tersebar di mana-mana. Tagihan tidak ketemu, tagihan nota ini orang mana, di mana alamatnya tidak ketemu. Sehingga saat itu di percetakan Darul Falah itu sempat mengalami kolab, tidak bisa nyetak kitab gara-gara uang kitab di orang belum bayar itu tertagih lebih di atas 3M. Macet total. Nah, kenapa? Karena banyak nota yang perceceran, tidak tahu ini siapa. Nah, sehingga setelah rapat di pusat diputuskan bahwa pendistribusian kitab ini Jawa Timur jadi satu nota. Karena Jawa Timur luas, saya tidak ngatasi, pecah jadi 2. Jawa Timur sama Madura. Ternyata masih tidak nututi waktu saya. Dipecah jadi 4, jadi 3, sekarang jadi 4. Jadi 5 malahan. Jadi khusus saya wilayahnya mulai dari Pasuruan Malang sampai Banyuwangi, nanti Surabaya sampai Jombang lain lagi, dari daerah selatan mulai dari Madiun sampai mana lain lagi, dari daerah barat Gresik, Tuban, Lamongan lain lagi. Jadi se-Jawa Timur itu hanya ada 5 nota. Sehingga ketika ada tagihan-tagihan yang perlu ditanyakan oleh pusat, ini langsung ketemu orangnya. Oh, Korwil ini belum setor. Oh, Korwil ini masih ada tagihan, begitu. Alhamdulillah, mulai dipegang Korwil ini, setiap bulan omset di Jepara itu nyampe tembus 1M dari kitab seluruh Indonesia. Tidak ada kerugian. Lah kemudian karena dari sulitnya kitab itu, akhirnya banyak toko-toko yang berani menjual kitab dengan cover cetak, isinya fotokopi. Nah, itu sekarang juga masih dalam proses penyelidikan. Insya Allah akan disiapkan juga sama tim pengacaranya, akan diproses. Karena itu plagiat, sudah memang larangan secara hukum dan secara undang-undang. Karena Amsilati sudah resmi. Nah, kenapa belinya? Sebenarnya beli Amsilati di mana saja boleh. Boleh. Cuma ketika belinya langsung ke pusat, ke Korwil, maka akan diberi harga resmi pusat. Jadi saya jual kitab Amsilati ini tidak menaikkan serupiah pun. Resmi pusat dari Jepara harganya berapa satu paket? 123.500, yaitu dari pusat memang seperti itu. Nanti kalau belinya ke toko, yang namanya toko kan pengen badi, dinaikkan menjadi 125. Tapi yang di toko sekarang belum tentu asli. Kenapa? Karena memang pendistribusian kitab dari Korwil ke toko-toko penjual-penjual umum itu sudah mulai tidak dilayani. Nah, jadi mungkin nanti yang dilayani untuk di wilayah-wilayah selain Bondowoso, ini pendistribusian kitab biar cepat akan dialihkan ke Ketua Korma Muda. Jadi seperti Korma Muda Jember, Ustaz Nur Hadi, ini nanti yang menghandle. Untuk apa? Untuk lembaga yang betul-betul dinaunginya. Kalau ada lembaga Amsilati tapi di luar penaungannya, maka tidak dilayani. Kenapa? Karena dikhawatirkan
lembaganya tidak pakai Amsilati tapi mau beli Amsilati, takutnya dijual belikan secara umum. Jadi untuk kitab ini nanti hanya akan melayani lembaga-lembaga yang memang menerapkan Amsilati. Selain yang tidak menerapkan Amsilati tidak akan dilayani. Ini salah satu kebijakan yang ditentukan oleh pusat. Jadi tidak ada ya fotokopi ya. Kemudian kurikulum ini semuanya diserahkan ke lembaga. Mau dimodel seperti apapun, terserah. Mau dicampur setahun sekali, ya, seperti tadi ya, karena itu lembaga. Namun ada namunnya. Ketika ingin betul-betul mengetahui efektifnya Amsilati itu apa? Ya tadi saya sampaikan bahwa Amsilati itu metode cepat. Kalau bisa cepat kenapa diperlambat? Amsilati itu seperti mobil balap, butuhnya lintasan balap. Semakin cepat, semakin leluasa waktunya, semakin cepat selesai. Ketika sudah selesai, program pesantren dengan berbagai macam program kitab itu malah terbantukan. Makanya secara waktu sebisa mungkin kalau memang pengen tahu efektifnya Amsilati, korbankan maksimal 6 bulan free, tidak ada kegiatan lain kecuali Amsilati. Justru kalau di pesantren-pesantren malah enak itu. 6 bulan masuk pertama ada namanya program anggaplah iqdad begitu. Sebelum masuk ke Madin, sebelum masuk ke kitab-kitab, Amsilatikan dulu. Kurung itu 6 bulan, 6 lintasan itu. Caranya untuk biar cepat gampang. Amsilati, Qaidah, Khulaso itu hanya 184 bait. 184 bait. Kalau santri itu tiap hari ya, minimal hafal 3 bait, maka 184 dibagi 3 bait hanya 61 hari. 2 bulan sudah hafal semua. Bulan ketiga materi, jilid 1, 2, 3, 4, 5 lebih. Kalau sudah hafal gampang. Kenapa? Karena sistemnya apal dulu. 2 bulan apalan tok udah. 184 itu dihafalin. Bagi caranya apa? Sehari 3 bait saja, tidak usah banyak-banyak. Itu standar anak yang menengah ke bawah. Kalau anaknya sedikit cerdas, sehari bisa 7, bisa 10. Kalau kilatan di sini 25 hari, itu minimal santri masuk sini kalau ikut kilatan sehari minimal hafal 15 bait. Maka 7 hari kalau tidak 8 hari selesai. Program materi 3 hari selesai. Langsung nanti program praktek, ngajar, praktek tatimah, sak safinahnya 25 hari itu Amsilatinya selesai, safinahnya selesai, ngajarnya bisa, pulang-pulang pokoknya ngajar 25 hari, garansi. Begitu. Nah ini secara kurikulum bebas, tergantung modifikasinya seperti apa. Terus yang kedua, pembelian kitab sudah terjawab. Intinya kalau jenengan beli di Korwil, ini 1 sifatnya resmi kitabnya, 2 resmi harganya, 3 langsung dapat pelayanan pendampingan. Itu intinya, sak program-programnya. Kemudian usulan yang sangat diharapkan memang satu waktu bisa lomba baca kitab. Nah ini adalah kenapa diadakannya kurma muda. Nah, kurma muda ini tujuannya adalah untuk mengkoordinasi lembaga-lembaga Amsilati, standarnya disamakan, kompetensinya sama, nanti udah sama, nanti dilombakan antar lembaga. Nah, kalau nanti tidak terkumpul, belum bisa. Kenapa? Karena kalau memang mau secara umum bisa saja, kan banyak lomba-lomba yang diadakan oleh umum. Tapi kalau lomba-lomba yang antar lembaga yang mempunyai standar yang sama, maka harus ada persamaan program, harus ada persamaan kompetensi. Nah, seperti yang di Jember sudah jalan, alhamdulillah tiap apa lomba? Tiap tahun. Tiap bulan Rajab itu pasti ngadain lomba. Antar apa? Antar lembaga-lembaga Amsilati. Karena standarnya sama, kitabnya sama. Hanya nanti faktor faktor kompetensi yang diunggulkan.
Nah, sehingga ini jangka panjangnya kalau di Korma Muda Bondowoso ini nanti sudah satu jalan, satu komando, satu program, ini memang akan diadakan. Ketika nanti setiap korma Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo sampai Malang ini sudah terbentuk dengan satu komando yang bagus, nanti ke depannya memang ada ini tingkat Jatim khusus di bawah ya ini tadi dari berapa nih, dari 728 lembaga Jawa Timur. Nah, ini bisa serentak untuk program-program selanjutnya dan berikutnya secara komunikasi dan lain sebagainya itu bisa dimusyawarahkan secara online atau on time. Ya, ini bentuk dari wujud Amsilati. Amsilati percepatan. Zaman dulu ngirim surat 2 bulan baru nyampe, sekarang ngirim surat cukup pakai WA 1 detik nyampe. Dulu ngaji 10 tahun, 15 tahun kuat, sekarang cukup 6 bulan sudah bisa. Sudah ini pokoknya percepatan. Insya Allah kalau plek istiqomah mantep ya saat rezekinya ya percepat. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan selanjutnya karena sudah sore, mungkin bisa dilanjutkan dan kemudian ditutup. Dari saya, semoga jawaban-jawaban dan pertanyaan dari apa yang sudah ditanyakan semoga mewakili semuanya. Untuk selebihnya kalau ada pertanyaan jangan malu, jangan ragu untuk ditanyakan. Malu bertanya sesat di jalan. Jalan-jalan. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya oleh Koordinator Wilayah Amsilati Jawa Timur 3. Dan semoga tentunya kita para lembaga di sini mendapatkan ilmu yang baru untuk melaksanakan program yang akan berjalan. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mukid sepertinya sudah ketemu sama yang ngajar mungkin. Iya. Bisa langsung di kontrak itu Ustadz. Iya, datang sendiri ternyata. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup doa, ini ada penyerahan SK sekaligus pelantikan kepada Ketua Korma Muda Kabupaten Bondowoso. Kepada Ustadz Saifuddin, mohon berkenan untuk menerima SK. Berkenan untuk memberikan SK Koordinator Amsilati Wilayah Jatim 3 Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Kamaluddin. Allahumma shalli ala Muhammad. Selamat bertugas.